Cerita Misi Dewasa Gereja Seventh Adventist 28 Agustus 2021. Malaikat di stasiun minyak yang diceritakan oleh Lampai Sihabong berusia 64 tahun yang berasal dari Laos. Lampai sedang memandu kereta memandang dengan kebingungan di jalan raya yang bersimpang siur di sekelilingnya dan di atasnya di bandar Chicago, Amerika Serikat. Dia tidak tahu bagaimana mencari suaminya yang juga sedang memandu truk. Dia melihat keempat-empat anak mereka yang duduk di dalam kereta dan tertanya-tanya apa yang perlu dilakukan seterusnya. Pasangan Vio dan Lampai telah tiba di Amerika Serikat sebagai pelarian dari negara Laos di Asia Tenggara. Mereka memandu bersama dengan 6 orang anak mereka di seluruh negara untuk mencari pekerjaan. Meninggalkan Sacramento, California, keluarga ini melakukan perjalanan sejauh 2.250 km ke Grand Island, Nebraska, di mana mereka pernah mendengar tentang sebuah kilang yang menggaji orang dengan kemahiran berbahasa Inggris yang terhad. Tetapi ketika mereka tiba, mereka mengetahui bahwa pekerjaan itu sudah diisi. Syarikat itu tidak lagi mengambil pekerja. Kini mereka berada di tengah-tengah Amerika Serikat dengan 6 orang anak, tidak ada rumah, tidak ada pekerjaan, dan hanya boleh bertutur dalam bahasa Inggris sedikit. Lampai dan suaminya menghubungi semua orang yang dapat mereka pikirkan untuk mendapatkan nasihat. Mereka akhirnya mendengar tentang kemungkinan peluang pekerjaan di Holland, Michigan sejauh 1.200 km lagi. Lampai memutuskan untuk berani menghadapi jalan raya Amerika Serikat dan mempercayai Tuhan untuk bersamanya. Keluarga itu memulakan perjalanan selama 12 jam ke Michigan. Suaminya mendahului jalan, memandu truk pembawa barang dengan 2 orang anak dan semua barang-barang mereka. Lampai mengikuti dengan 4 orang anak yang lain di dalam kereta. Semuanya berjalan lancar. Sehingga sampai di Chicago, Lampai coba mengikuti suaminya dengan rapat. Tetapi dia terperangkap dalam lalu lintas yang padat dan kehilangan truk yang dipandu oleh suaminya. Oleh karena terlalu bingung oleh jalan yang bersimpang siur dan tidak dapat memutuskan mana satu jalan yang harus dilalui, dia berhenti di sebuah stasiun minyak. Dia dan suaminya tidak mempunyai telepon bimbit. Dia tidak punya cara untuk menghubungi suaminya, dan dia tidak tahu bagaimana mencari destinasi mereka. Satu-satunya harapan adalah Tuhan. Dia gembira karena para misionaris telah mengunjungi kamp pelarian mereka di Thailand untuk memberitahu mereka tentang Tuhan. Dia dan keempat orang anaknya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Ketika mereka membuka mata, mereka melihat seorang lelaki dengan wajah yang menyenangkan berjalan ke arah mereka dan berkata, "Biarkan saya meneka. Adakah Anda mencari suami Anda, Vio?" "Ya," Lampai mengakui dengan terkejut. Dia tertanya-tanya dengan senyap, "Bagaimana orang asing ini tahu nama suamiku?" "Masuk ke dalam kereta Anda dan ikuti saya. Saya akan menolong Anda untuk mencari dia," kata lelaki itu sambil berpusing masuk ke dalam keretanya. Dengan patuh, Lampai mengikutinya kembali ke jalan dan melalui jalan raya Chicago yang berliku-liku. Sehingga tiba-tiba di depan dia melihat truk suaminya sedang bergerak. Dia dan anak-anak sangat bersyukur. Mereka berpaling untuk mengucapkan terima kasih kepada orang asing yang baik itu. Tetapi dia sudah tiada. Keretanya telah menghilang sebelum mereka dapat mengucapkan selamat tinggal. Keluarga itu tiba dengan selamat di Holland, Michigan. Vio dan Lampai mendapat pekerjaan di sebuah syarikat bot tempatan yang dimiliki oleh keluarga Seventh Adventist. Mereka mula menghadiri gereja Seventh Adventist di Holland. Tidak lama kemudian, mereka mengundang teman-teman baru yang sama-sama berasal dari Laos untuk bergabung dengan mereka. Gereja memberikan ruang tempat berkumpul kepada kelompok kecil itu
di mana mereka dapat beribadah dalam bahasa mereka sendiri. Kelompok ini berkembang dari hari ini, mempunyai gereja sendiri di mana lampai dengan gembira memperkenalkan orang-orang kepada Tuhan yang menghantar malaikat ke sebuah stesen minyak untuk membantunya mencari jalan. Beberapa jemaat Laos telah berkembang di divisi Amerika Utara, hasil daripada persembahan Sabat ke-13 pada tahun 2011. Dengan persembahan Sabat ke-13 kuartal ini, Anda akan membantu menyediakan pastor-pastor dan sumber daya kepada kelompok-kelompok seperti lampai. Terima kasih karena merancang pemberian persembahan Sabat ke-13 yang murah hati. Ditulis oleh Terry Saleh, penyelaras pelayanan pelarian dan pendatang Adventis untuk Gereja Seventh Adventist Divisi Amerika Utara. Tuhan memberkati.